Sesuai judulnya, gue memakan ini guys. Ini sebenarnya gue udah rada ngontenin buat TikTok tadi ya, tapi ini Momoyo lagi ada kolaborasi sama some kind of capybara shit, man. I don't know what the fuck this is. Ini izin ya kan, karena gue tadi udah ngontenin TikTok, jadi udah gue makan beberapa. Tapi gue nggak makan semua karena gue pengen kasih tunjuk kalian ini bener-bener honest damn review, bro. Ini di sini itu Momoyo, bagi kalian yang nggak tahu Momoyo, atau mungkin kalian tinggal di daerah yang dimana Momoyo itu non-existent. Jadi Momoyo itu adalah sebenarnya saingannya Mizue guys, jujur aja saingannya Mizue. Tapi yang gua harus hargai dari Momoyo adalah mereka itu secara marketing tuh at least di Indonesia itu benar-benar gacor banget. Sehingga menurut gue ya, secara jumlah ketenaran, jumlah kayak product knowledge orang-orang tahu itu Momoyo itu jauh lebih top daripada Mizue. Bahkan sekarang setahu gue bahkan lebih banyak outletnya Momoyo daripada Mizue. Dan juga secara produk gue kurang catch up sama Mizue, tapi ini gue sama sekali nggak di endorse, tapi Momoyo itu secara produk itu lebih banyak variasinya, dan mereka itu sering banget kolaborasi sini sana. Dan ini ada kolaborasi yang jujur ini sekali lagi gue nggak dibayar untuk mempromosi mereka sama sekali. Ini tuh harganya bukan harganya, ini jujur enak karena gue demen sama dark chocolate, dan this is a very good one. Jadi ini tuh adalah gue lupa nama produknya apa, tapi kalau misalnya ini gue beli dari TikTok dan harganya jadi cuma 40 something ribu. Ini produk yang paling bawah kalau misalnya kalian scroll terus. Tapi anyway, di sini adalah coklat. Ini tuh milk tea campur coklat campur boba nanas atau gitu. Nah, jadi bener guys, di dalamnya tuh mereka taruh es krim coklat dulu. Terus habis itu kayak mereka ngebiarin es krim coklatnya itu meleleh dulu atau gimana. Terus ini gue rada diemin bentar karena gue penasaran nih gimana akhirnya si es krim coklat yang udah meleleh ini nyampur sama milk tea-nya dan nyampur sama bobanya. Itu mungkin lebih ke grass jelly kali ya. Enak, nggak terlalu manis. Coklatnya masih kerasa banget bahkan. Ini namanya Choco ice cream tuh, kelihatan nggak guys? Namanya Choco ice cream. It's damn good. Yang satu lagi, ini bisa bilang wafelnya ini adalah produk yang baru launching kayak 1,5 bulan di Momoyo. Egg waffle biasa, tapi dikombinasiin sama es krim dark coklat ini. Tambahin coklat sauce, tambahin popcorn apa ini? Ini jujur aja kayak popcorn Jolly Time gitu guys. Jujur, gua kira tuh packagingnya tuh bakal bocor guys, ternyata enggak. Karena ini es krimnya udah mulai meleleh kan. Walaupun wafelnya udah nggak gitu panasnya gitu, kayak fresh from the oven banget, tapi masih enak. Sekali lagi gue nggak dibayar Momoyo untuk nge-live stream ini. Jadi ini purely my honest review. Tapi sekali lagi, sesuai dengan judul stream ini paket lengkap diabetes guys, jujur aja, kan? Bahkan dari adonan egg waffle-nya sendiri aja udah manis guys. Damn. Ngomongin Momoyo, gua tuh ada satu produk yang jujur aja mereka niru banget produknya Dairy Queen.
yang dimana mereka waktu itu ngebuat produk anti tumpah, es krim anti tumpah guys. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat konten ini, kebanyakan FYP di TikTok sih. Jadi es krimnya kalau misalnya ditahan kebalikin gini, dia nggak tumpah kayak selama kayak a few seconds, dan itu kan benar-benar ngeduplikat si Dairy Queen ya kalau misalnya kalian tahu. Dan itu like damn. Produk itu menurut gue pribadi nih yang paling kurang di antara produk Momoyo yang lain. Karena pertama manisnya tuh manis banget. At least yang gue coba yang rasa karamel popcorn itu manisnya manis banget, kayak bener-bener like damn bro. Terus habis itu gimmicknya tuh cuma bertahan sebentar ya kan. Ini sekali lagi kan gue harus bandingin sama Dairy Queen karena emang apple to apple dong Dairy Queen sama si Momoyo. Dan ternyata waduh, gue pernah bikin konten lah waktu itu. Gue pernah bikin konten, sekali gue tumpekin, itu si es krimnya udah gue diemin kayak sekitar 2 menit. Jadi mungkin bisa dibilang udah agak cair, tapi come on lah 2 menit. Terus gue langsung tumpah, satu cup itu langsung tumpah guys, like what the fuck, shit. Terus begitu guys. Tapi jujur, itu emang enak. Emang secara produk, selain yang tadi gue sebut, itu enak, produk-produknya itu enak-enak. Tapi ya kan kecuali ya produk itu doang. Dan gue juga, jujur kalau misalnya gue ngomongin tentang es krim jumbo ya kan, jumbo ice cream, itu pertama kali gue tahu yang mempionirkan di Indonesia, menurut gue pribadi, itu Momoyo guys. Yang es krimnya tuh seember, yang namanya juga jumbo ice cream. Itu pertama kali gue tahu tuh dari Momoyo. Ini gue correct me if I'm wrong, tapi setahu gue yang mempionirkan itu si Momoyo sendiri. Dan itu dengan es krim yang literally seember guys, kayak ember segede muka gue gini, itu mereka ngejualnya tuh di harga 20 ribuan lah, nggak nyampe 30 ribu seingat gue ya. Pas gue beli terakhir kali itu di harga 22 atau 23 ribu, itu gila, buset, itu murah banget guys. Dan mungkin karena mereka produk China juga ya. Damn good. Oh shit, enak guys. Yang coklat jadinya enak. Ini top sih. Top tier yang wajib kalian beli kalau misalnya kalian ke Momo ya guys. Damn, this damn chocolate is good bro, like holy moly. Nah ini namanya egg waffle choco. Dan iya nih, ini jujur sekali lagi packagingnya bagus ya. Gue nggak aba-aba karena jujur aja gue udah siap aja nih kalau misalnya bakal ngerembes si es krimnya ke bawah. Ternyata enggak nih, sama sekali enggak nih kalau misalnya kalian lihat. Like not even satu drop of coklat, enggak ada yang ngerembes. Tapi anyway, gue pengen ngebahas di luar daripada Momoyo pada hari ini, yaitu IRL stream gue kemarin guys. Kemarin gue tuh lagi ngepromosiin Young's Young's Braised Chicken guys. Young's Braised Chicken yang ada di Puwol Puri itu gue sebenarnya di luar daripada gue nge-stream ngepromosiin produk itu, tapi gue juga ngelakukan sebuah gimmick ya, lebih ke gue ngerating kayak beberapa food influencer, bukan secara konten tapi secara how they look ya kan. Tapi ternyata entah kenapa kok gue nggak bisa nge-upload. Baru gue pengen nge-clip ya kan, gue pengen nge-clip momen-momen gue yapping di situ karena menurut gue jokes gue tuh lucu-lucu aja di situ. Tapi damn bro, what's wrong YouTube ya kan. Mungkin kalian yang tahu kenapa boleh komen di bawah, karena gue sama sekali nggak ngerti kenapa yang kelar ke upload tuh cuman literally 5 detik setelah gue pencet stream. 5 freaking seconds. What? Come on dog, what the hell? Like, I mean like she bro, damn ya kan. Hopefully konten ini bisa fully ke upload ke YouTube karena damn like
You guys really need to try this. Damn, this is actually good. Sekali lagi, tidak disponsor, tapi kalau misalnya Momoyo mau nge-sponsorin gue, boleh banget guys, boleh. Tapi anyway, ini gue lanjut makan dulu. Nah, kan kalau misalnya ngeliat di belakang gue, sepi banget ini. Jadi gue sekarang lagi berada di Green Lake City, Momoyo cabang di Green Lake City. Salah satu yang bisa dibilang lumayan sering lah gue kunjungin karena pertama, parkir gratis. Dia itu kalau misalnya kalian bukan orang Green Lake, jadi dia itu kayak komplek ruko-ruko gitu. Jadi udah proper, yang benar-benar bisa dibilang cluster elit lah ya, bisa dibilang cluster elit. Kayak pertengahan kali ya bisa dibilang. Terus dia itu ruko-rukonya tuh walaupun sekarang jujur aja gue kesel banget kenapa Green Lake udah mulai naruh palang parkir di semua ruko-rukonya. Why Green Lake? Why? Wah gila. Green Lake itu paling enak tuh. Mereka itu rukonya bagus, terus gratis parkir. Sekarang udah mulai nih. Pemilik ini setahu gue tuh yang nge-handle Green Lake tuh Agung Sedayu ya. Izin nih kalau misalnya salah. Tapi kayak kalau misalnya beneran Agung Sedayu kayak si Mr. Aguan tuh udah kayak wah ini udah mulai rame nih penghuninya, harus gua kapitalisasiin nih, harus gua pasang palang parkir dan gua yakin mereka pasti bayar. Tapi untungnya ini jadi rukonya si Momoyo Green Lake ini berada di agak ujung ya, udah benar-benar berbatasan sama Duri Kosambi dan dia itu masih belum final palang parkir. Jadi hari ini gue parkir gratis, masih gratis. Dan yeah, I mean like damn. Tapi anyway, ini kenapa gue demen Green Lake punya outlet karena biasanya mereka itu nggak gitu rame. Bukan berarti Momoyo sini sepi, tapi dibandingkan outlet terdekat dari tempat gue di daerah sini itu yang paling enak untuk buat nongkrong itu di Green Lake City nih. Jadi bukti ya. Di siang jam 1 WIB ya kan, udah mau jam 2, tapi ini masih nggak gitu, bisa dibilang nggak gitu rame-rame banget lah ya. Enak buat nongkrong, enak buat streaming. Jadi gue kalau misalnya mau yapping apapun bisa seenak gue. Tapi sayangnya Momoyo Green Lake City, gue cuman ada satu komplain ya kan. Jujur, gue udah hampir mencobai 5 atau 6 cabang Momoyo di seluruh Jakarta bahkan sampai Tangerang. Tapi kenapa cuman elu ya kan di Green Lake City yang tempatnya bagus guys. Ini tempatnya bagus, ada 2 lantai, spacious banget, dingin, full AC, parkir gratis. Kenapa lu nggak ada wifi-nya? Lu kenapa nggak ada wifi-nya? Gitu kan? Apa alasannya lu nggak ada wifi gitu kan? Padahal itu bisa mengundang banyak orang untuk nongkrong di sini. Manajer Momoyo Green Lake City, kenapa nggak dipasangin wifi gitu kan? Padahal outlet lain yang gue kunjungi setidaknya, itu pasang wifi. Bahkan ada yang terdekat daripada Green Lake City, yaitu di Karangtengah. Itu literally cuman kurang lebih 1 lantai ini lah secara ukuran outlet ya. Tapi mereka masang wifi gratis. Kenapa lu nggak pasang wifi? Woi, pasang dong. Biar gue bisa pakai wifi gitu kan, biar gue nggak ngabisin kuota. Kan gue sering kesini. Mana sih? Gitu ya. Aduh. Minum dulu guys. Tapi anyway, kayaknya hari ini gue nggak bakal stream gitu lama karena gue pengen coba nge-stream di TikTok karena gue pengen ngebikin ulang ya kan mini game gue kemarin di TikTok yang gue ngerating beberapa manusia food influencer secara subjektif pastinya karena kita punya selera masing-masing. Kayak misalnya lu doyan coklat tapi
temen gue nggak doyan coklat, nggak apa-apa dong, ya kan, subjektif. Coklat itu sebuah rasa yang sangat cuy. Makanan itu adalah subjektif. Sama seperti kalau misalnya kita ngeliat manusia gitu kan guys. Kalau misalnya kita, oh kayak misalnya gue pribadi, wah gue demen yang tebel-tebel nih, gue demen yang tobrut-tobrut, tapi gue nggak demen yang tocil-tocil gitu. Nah, itu kan subjektif guys. Kita harus menerima perbedaan itu gitu kan. Kalau misalnya emang gue demen yang lebih gede, lebih montok, ya mohon maaf aja nih ya kan. Bukannya untuk mendiskriminasi yang lebih kecil, tapi it is what it is. You know what I'm saying? Like damn bro. Minum lagi. Tapi anyway, ya kan? Jujur nih, gue agak kebelet sekarang. Tapi anyway, ini sekali lagi, ini enak. Ini enak. Dan wajib sekali lagi kalau misalnya kalian ke Momo yuk. Kan ini gue nggak tahu ya mereka lagi kolaborasinya sampai berapa lama. Tapi yang jelas, ini gue beli yang egg waffle coklat guys. Egg waffle coklat sama yang coklat ice cream. Ya kan? Ini adalah milk tea dicampur coklat, dicampur es krim milk tea dicampur es krim coklat dicampur grass jelly rasa nanas kayaknya ya. Nah ini egg waffle dicampur es krim coklat yang udah gue habisin ditambah popcorn dan coklat saus guys. Ya sekali lagi kombinasi diabetes, tapi kalau misalnya kalian lagi cheat day atau kalau misalnya kalian nge-gym ya kan, kalian tuh nge-gym di minggu ini terus lagi cheat day, ini worth it banget, apalagi kalau misalnya lu pada beli dari TikTok karena lebih murah. Kalau misalnya kalian beli di TikTok guys, waduh ini makin ngepromosin TikTok mulu nih, izin. Tapi bener guys, maksudnya emang lu pada kalau misalnya dikasih dua opsi deh, kalian mau murah atau mahal, masa kalian pilih mahal? Come on man, ini jelas pilih yang murah. Dan ini mungkin sekalian gue kasih tutorial ya, gue kasih tutorial cara kalian nge-redeem promo dari TikTok nih. Walaupun ini gue pakai YouTube, tapi ini gue anggapannya karena banyak banget kalian manusia yang nggak tahu cara nge-redeem promo dari TikTok guys. Ini misalnya gue pilih promo apapun ya. Ini. BTW, gue nggak tahu. Bagian misalnya kalian menemukan gue tidak lewat konten gue yang ngejual voucher, ya kan? Ini gue pengen kasih tahu aja nih. Ini gue sekalian ngepromosin dong. Jadi BTW gue tuh ada satu akun. Ini jatuhnya akun affiliate yang dimana gue kolaborasi sama TikTok gue guys. Nah di sini isinya bener-bener gue yaping tentang voucher TikTok guys. Literally ini semuanya tentang voucher TikTok. Dan ini gue kasih tutorial gampang aja. Ini misalnya gue kalian lewat orang yang nggak promosin voucher TikTok ini. Ini misalnya ini gue pakai contoh video gue nih guys, yang gue ngepromosin voucher Domino's. Nah caranya gampang banget guys. Di sini tuh ada tag lokasi nih, mana? Di captionnya kalian coba pencet deh. Kalian pencet, nah kan langsung keluar. Di captionnya tuh ada lokasi tempat tersebut, langsung keluar. Kayak misalnya ini Domino's Pizza Karangmulya, ya kan? Ini hopefully kelihatan di sini ya. Nah setelah itu kalian pilih aja nih, kalian misalnya mau beli produk yang ini nih, produk yang paling atas, yang flash sale ini, kalian pencet buy atau beli kalau misalnya pakai bahasa Indonesia. Nah setelah itu kalian tinggal apa namanya? Tinggal beli aja nih, tinggal beli. Habis itu kalian masuk ke pembayaran nih. Ya, ini pembayaran itu ada banyak banget, ada lewat virtual account, Kris, OVO, GoPay, Dana, segala macamnya. Dan ini kalian udah termasuk pajak, sekali lagi udah termasuk pajak. Nah, kalau misalnya itu ya kan, kalau misalnya udah beli, kalian bakal dapat kayak QR code gitu guys. Kalian bakal dapat QR code yang ini gokil TikTok ya. Ini gokil TikTok adalah kalian udah beli nih, dapat QR code, misalnya, aduh, besok tiba-tiba kalian ke Surabaya nih. Terus, aduh, padahal gue beli vouchernya misalnya let's say Domino's Pizza di Karangmulya. Wait, don't worry guys. Karena selama, misalnya let's say Domino's ya, vouchernya itu bisa ditukerin di semua outletnya Domino's Pizza yang ada di Indonesia. Dan lu pada nggak usah khawatir kalau misalnya kalian misalnya nggak pengen voucher QR code kalian itu pada hari ini, kalian nggak usah khawatir. Karena misalnya let's say gue beli hari ini, vouchernya itu bisa bertahan selama 30 hari ke depan, ya kan? 30 hari ke depan untuk waktu kalian nge-redeem voucher tersebut di outlet brand
di Indonesia, di seluruh Indonesia. Walaupun ada beberapa brand yang lokasi sentris anjay, kayak misalnya Migacuan itu nggak berlaku di daerah Jawa, mereka itu berlaku di daerah Bali sama Sumatera kalau salah. Dan anyway, nah setelah itu udah kalian tinggal ngebawa QR code-nya ke kasirnya, terus bilang aja, Kak mau nge-redeem voucher dari TikTok, ya kan? Langsung kalian kasih tunjuk dan udah deh. Gampang banget guys, gampang banget. Dan misalnya anggap aja, aduh, gue ternyata nggak mau nih. Biasanya kalian beli Domino's Pizza, terus kalian kayak, aduh, lagi nggak mau Domino's nih selama 30 hari ke depan, ya kan? Bisa di-refund 100% cepet. Biasanya gue sekali nge-refund itu maksimal 5 jam udah turun duitnya, ya kan? Di-refund selama 30 hari ya. Kalau misalnya kalian udah lebih 30 hari, udah hangus, otomatis hangus. Dan sekali lagi nih, kalau misalnya kalian nggak mau dipakai voucher TikToknya itu pada literally kalian nggak mau lah, kalian kayak merasa, aduh, gua nggak jadi lah, pokoknya beli produk ini, kalian refund aja guys. Pokoknya selama 30 hari ke depan setelah kalian membeli voucher ini. Gila nggak sih? Sekali lagi, refundnya itu cepet dan nggak ada potongan bullshit gitu guys. Kayak literally is all a very very good system to get, ya kan? Tapi ya kan, terakhir banget nih, sebelum gue menutup stream, gue pengen ngajarin kalian supaya kalian gak bodoh. Waduh, gak bodoh gimana kan maksudnya? Jadi ada beberapa voucher yang mungkin kalian ngeliat tuh murah banget gitu kan. Vouchernya tuh kayak gede banget guys, diskonnya gede banget. Tapi kalian harus cermat ya. Maksud gue cermat gimana? Nih gue kasih contoh satu deh. Gue kasih contoh satu yang jujur gue sering kok nggak endorse, lebih ke kolaborasi ngepromosin produk mereka, yaitu apa? Sushi Stop guys. Kenapa Sushi Stop, ya kan? Nih, kalian kalau misalnya nggak tahu Sushi Stop itu adalah salah satu sushi untuk kaum middle ke low yang harganya tuh murah banget. Yang bisa dibilang per 2 sushi atau per 1 sushi itu harganya cuma 3.000, 2.000-an gitu. Nah, kalian harus lihat nih, kayak misalnya, lihat nih. Aduh, kelihatan nggak ya? Anggap aja kalian kelihatan dari sini. Yang jelas ini ada 60%, 50%, 40%, pokoknya gede-gede banget diskonnya. Tapi kalian, nah ini mungkin, ini gue bukan bermaksud untuk menjatuhkan brand ini ya kan? Tapi ini gue pengen ngajarin kalian untuk be smart aja. Kayak misalnya untuk sekelas Sushi Stop, dia ngejual, let's say dia ngejual 20 piece sushi ya kan. 20 piece sushi, mereka ngejual dengan harga 100.000 guys. Mereka tulisnya di sini, harganya 100.000, terus dicoret, di diskonnya jadi 40.000. Secara logika ya kan, sushi murah ya kan. Ini gue bukan bermaksud untuk mendiskreditkan brand ini, tapi jujur aja sushi murah untuk harga normal ini 100.000 masuk akal nggak guys? Kan coba kalian pikir-pikir baik-baik dulu, masuk akal nggak guys, ya kan? Ya kan, jadi maksud gue adalah orang-orang tuh gampang tergiur sama kayak, oh diskonnya gede, padahal secara logika, come on man, gue cukup yakin bahwa harga aslinya tuh nggak mungkin 100.000. Come on man, sushi murah dapat 20 pieces 100.000, ain't no freaking way man, ain't no freaking way, ya kan? Jadi kayak ibarat, menurut gue mah ini sebenarnya harga aslinya itu kayak 50-60.000 terus didiskonin kayak dikit. Tapi untuk di TikTok gue emang sengaja digede-gedein aja harga aslinya mereka. Sebuah trik yang sering banget lah dipakai untuk brand-brand yang lagi mau ngadain promo-promo gitu, biar untuk memancing orang untuk ngebeli produknya mereka. Tapi sekali lagi ini gue sekedar untuk mengedukasi kalian aja, biar kalian ibaratnya ya lebih cermat aja lah dari dalam pengeluaran uang kalian dan memilih produk yang emang beneran diskonnya gila, ya kan? Contohnya Sushi Stop. Tapi anyway, sekian aja untuk live gue di YouTube hari ini. Ini bener-bener simple ya hari ini. Ini bener-bener simple dan hope you guys enjoy today's live yang sangat sebentar. Karena gue habis ini mau nyoba nge-live di TikTok ya, karena gue takutnya kelamaan nge-live ya. Dan gue pakai kuota biar gue nggak ngabisin kuota terlalu banyak. Dan anyway,